Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sani Hermawan di channel Bukan Sultan Biasa. Yoha. Nah, kali ini kita akan lanjut mengenai pembahasan tentang pi itu yang dari sobat bisa lihat di video sesi yang pertama. Nah, ini lanjutannya di sesi kedua. Nah, bagaimana cara untuk verifikasi telepon secara manual? Selain Amerika Serikat, Inggris, Belgium, Israel. Nah, yang pertama itu kita klik setting, kemudian kita klik profil, lalu klik verifikasi telepon dan pilih verifikasi manual. Nah, di sini kita akan melihat 4 angka, lalu kirimkan sebagai SMS ke, nah kalau di Amerika itu kodenya 1650 822 0314. Kemudian ada di UK 447723473314. Kemudian Belgium 324602383414 dan Israel 97252503141. Pastikan sebelum mengirim verifikasi, pastikan penyedia telepon atau operator seluler kita mengizinkan kita mengirim SMS ke Amerika, Inggris, Belgium, dan Israel. Nah, pastikan data seluler dihidupkan di pengaturan telepon. Kemudian, pastikan juga kita memiliki pulsa. Nah, kalau nggak ada pulsa, kita nggak akan verify, minimal 5.000 aja. Sebenarnya biayanya untuk satu kali SMS-nya nggak sampai 5 ribuan, ya nggak sampai. Tapi buat jaga-jaga, kita siapin aja pulsa yang 5.000 dah. Nah, kemudian jika sudah oke, kita langsung masuk ke pengaturan di profil. Nah, jika Facebook menunjukkan NA atau oke, atau jika telepon sudah menunjukkan hijau, maka kita adalah akun Pi kita sudah terverifikasi. Kemudian yang perlu diketahui juga, bagi kita yang mendaftar melalui Facebook, maka akun kita secara otomatis telah diverifikasi. Kemudian bagi yang bergabung melalui Facebook tapi tidak dapat menambahkan verifikasi telepon, nah oleh karena itu silakan coba cara tadi. Kemudian bagi yang telah bergabung melalui Facebook tidak dapat ditambahkan ke lingkaran keamanan orang lain atau kecuali mereka berada di tim produktif orang tersebut. Jadi untuk sementara kita cukup verifikasi melalui salah satu cara aja ya, melalui Facebook dan nomor telepon. Oke, apa tujuannya verifikasi? Nah, tujuan verifikasi sendiri itu supaya memudahkan kita untuk login ketika HP kita hilang atau rusak. Dan fungsinya nggak lebih dari itu. Nah, kalau kita HP hilang atau rusak atau gimana, kalau kita sudah verifikasi, jadi kita udah gampang tinggal loginnya. Oke, gini ya tutorialnya bikin verifikasi nomor HP secara mudah. Oke, yang pertama klik 3 garis mendatar di sudut kiri atas, kemudian klik profil, kemudian klik verify pada phone verification, pilih negara. Nah, nanti ada kelihatan kode-kode negaranya. Kemudian klik manual instruction, lalu kita copy nomor tujuan negara, kirim SMS dan 4 kode angka. Di video sebelumnya saya juga udah bikin cara verifikasi nomor HP di Pi Network. Nah, bagi sobat yang belum nonton, silahkan tonton videonya. Kemudian kita lanjut ke security circle atau lingkaran keamanan. Nah, bagaimana jika kita tidak memiliki siapapun untuk ditambahkan ke lingkaran keamanan saya? Nah, hal ini juga banyak ditanyakan para pionir. Oke, jawabannya kita masih bisa menggunakan aplikasi dan menambang Pi. Jika kita menambahkan orang lain ke lingkaran keamanan kita, maka kita akan mendapatkan tingkat keamanan yang lebih tinggi di penambangan kita. Lingkaran keamanan atau SC itu lebih baik memilih dari keluarga, teman, atau anggota yang terpercaya. Intinya orang-orang yang kita kenal dengan baik. Nah, bagaimana cara nambahin lingkaran keamanan atau SC? Satu, dari anggota tim kita sendiri, jika punya. Kedua, jika tidak punya tim, Anda bisa menambahkan SC pionir lain dengan cara menyimpan nomor telepon pionir tersebut. Akan tetapi, pionirnya yang harus sudah dapat terverifikasi ya.
Kemudian nanti SC-nya dapat ditambahkan setelah 3 hari aktif atau 3 kali 24 jam. Saran saya sih lebih baik mencari SC dengan orang-orang yang kita kenal aja ya. Oke, kemudian lingkaran keamanan itu hanya satu grup yang terdiri dari maksimal 5 pionir terpercaya yang Anda bangun. Nah, misalnya kalau kita punya member atau orang yang pakai ID kita minimal 5 orang, kemudian kita telah verifikasi, nah otomatis lingkaran keamanan kita nanti akan jadi 100%. Kemudian ada juga pertanyaannya nih, bagaimana cara menambahkan security circle dari teman Facebook saya? Nah, untuk saat ini belum ada cara bagi pionir untuk menambahkan pionir yang diverifikasi Facebook, kecuali mereka sudah menjadi anggota tim penghasilan atau jika telah memverifikasi nomor telepon. Nah, bagaimana cara menambahkan ke lingkaran keamanan saya? Setelah 3 siklus penambangan 24 jam, kita akan bisa menambahkan anggota ke lingkaran keamanan kita. Maksudnya kita bisa undang orang juga. Nah, cara menambahkan tim ke lingkaran keamanan adalah sebagai berikut. Klik pada ikon perisai di layar. Kemudian klik tombol tambahkan pengguna pi yang ada. Klik pada tombol oranye, tambah di samping nama mereka. Dan harus ada centang hijau dengan nama mereka, karena centang hijau itu menandakan telah terverifikasi. Pertanyaannya lagi, berapa banyak orang yang dapat saya tambahkan ke lingkaran keamanan saya? Nah, jika kita telah menambahkan 5 orang lebih, maka kita akan sudah mencapai maksimum anggota lingkaran keamanan atau SC. Nah, kita masih juga bisa nambahin banyak, di atas 5, nggak apa-apa, itu juga akan lebih bagus, karena akan mempercepat hasil atau proses mining kita nantinya. Bisa nggak nambahin kontak lingkaran keamanan dari kontak telepon? Nah, kita bisa juga tambah dari kontak jika orang tersebut atau yang kita ajak tersebut sudah terdaftar. Kita juga bisa lihat logo pi hijau di nama mereka, karena nanti kita akan tahu dia udah jadi pionir atau belum. Mungkin sampai di sini mengenai security circle. Lalu kita lanjut aja di masalah kode undangan. Oke, kode undangan jangan sampai mengandung sara, buruk, dan tidak pantas. Nah, biasanya moderator akan memberi kita peringatan dan kita akan diminta untuk merubahnya dengan cara mengirimkan permohonan di ruang chat yang ditujukan kepada moderator. Kode undangan atau referral code dapat Anda temukan di bagian profil. Nah, username kita adalah kode undangan kita. Nah, misalnya minepi.com/ nah, nanti keluar username kita. Nah, itu merupakan kode undangan kita ya. Jadi, kita juga tidak bisa mengubah kode undangan ini ya, atau username, karena ini sifatnya permanen. Kemudian tidak boleh menggunakan kode undangan kita sendiri untuk mendaftar. Nah, untuk menemukan kode undangan kita, yaitu klik aja di bagian profil atau username minepi.com/. Nah, itu ada nanti keluar kode undangan kita ya. Oke, lanjut ke pelajaran berikutnya, password atau sandi. Nah, sandi itu bisa kita bikin ketika kita melakukan pendaftaran baru. Dan pastikan juga sebelum memverifikasi nomor telepon kita sudah mengisikan sandi kita. Nah, kalau kita kehilangan nomor telepon Anda gimana? Nah, nomor lama handphone kita itu bisa untuk menjadi login atau kata sandi. Kita tinggal klik pengaturan baru, pilih telepon, masukkan nomor telepon lama, lalu masukkan kata sandi. Nah, pastikan juga sobat semua sudah mengingat kata sandi yang saat ini, karena nggak ada cara untuk mengatur ulang ya. Kemudian kalau kita sudah masuk, bagaimana caranya ketika kita lupa sandi ya? Nah, penting bagi sobat semua untuk masuk ke aplikasi Pi melalui metode asli yang Anda gunakan untuk mendaftarkan akun kita di awal tadi, yaitu Facebook atau nomor telepon dengan kata sandi.
Kalau menggunakan metode yang berbeda dari metode asli, maka kita nanti akan kesulitan di dalamnya. Tapi tidak berarti akun Pi kita hilang. Jadi jika pernah diminta untuk memasukkan nama depan dan belakang atau nama pengguna saat masuk, harap berhenti, jangan membuat akun baru dengan metode masuk ini. Coba aja melalui metode lain, Facebook atau nomor telepon, dan nomor telepon yang didaftarkan pada saat awal dulu. Nah, umumnya cara-cara berikut dapat mendapatkan kembali ke akun kita. Nah, gimana caranya kalau kita lupa sandi? Nah, kita bisa juga masuk melalui Facebook, yaitu klik Facebook lalu lanjutkan dengan Facebook. Jika Anda menerima kesalahan yang membawa kembali ke halaman login, lakukan proses ini sekali lagi. Cobalah untuk masuk dengan nomor telepon yang berkaitan dengan akun tersebut dengan mengklik lanjutan dengan nomor telepon. Nah, jika Anda lupa sandi saat lanjutkan dengan nomor telepon atau jika Anda tidak menerima kode verifikasi, coba lakukan pemulihan akun dengan mengklik lupa sandi atau pulihkan akunnya. Terkadang pengaturan kita nggak dapat mempengaruhi proses masuk, jadi kita masuk dalam kondisi yang berbeda itu. Pertama, matikan telepon, lalu kita hidupkan lagi. Kemudian matikan wifi kita. Jika connect ke wifi, gunakan data seluler. Kemudian kalau nggak bisa, silahkan coba juga dengan VPN. Nah, ini juga terkait, ada yang bertanya, bisa nggak kita ngubah sandi di akun? Nah, untuk saat ini tidak ada opsi dalam aplikasi untuk mengubah kata sandi. Nah, jika kita lupa kata sandi dan keluar dari aplikasi, maka kita harus melalui proses pemulihan akun, di mana yang sudah saya terangkan tadi, kita akan membuat sandi baru lagi sebelum masuk ke aplikasi. Oke, lanjut. Tadi mengenai password, sekarang yaitu pembahasan mengenai Note. Nah, Note sendiri adalah perangkat lunak komputer yang hanya untuk relawan, dan untuk saat ini kita belum wajib menginstalnya karena kita tidak akan mendapatkan Pi atau tambahan atau hal yang istimewa walaupun kita sudah memiliki Note di PC, karena Note ini adalah merupakan peran keempat di ekosistem Pi. Dia akan berjalan di desktop ya, bukan di ponsel. Nah, Note ini kita harus tunggu karena masalah menunggu Net untuk update ke versi 0017. Setiap 15 menit juga harus melakukan pembaruan atau refresh ya. Kemudian kita harus juga setting port. Nah, di sini Core i Team akan mencoba membuat kita lebih mudah di masa yang akan datang ya. Nah, nanti timnya akan otomatis membuka port yang diperlukan. Kemudian, jika gagal melakukan ping ke komputer, kita juga bisa menguji port komputer telah terbuka dengan alat eksternal, misalnya ugetsignal.com, tools, open, atau port. Nah, apakah ada kewajiban untuk memasang Note di fase ketiga nanti? Jawabannya adalah tidak. Kemudian menginstal Docker Toolbox. Docker adalah program tambahan yang diperlukan untuk menjalankan Pi-Note. Nah, ada dua macam nih. Yang satu Docker Desktop dan satu Docker Toolbox. Silakan install Docker Desktop jika bisa. Kemudian jika tidak bisa, lalu install Toolbox Docker yang merupakan versi yang lebih lama dari Docker sendiri. Nah, kemudian untuk panduan memasang Note, kita bisa klik itu github.com/pinote atau instruction. Pionir yang menjalankan Note dan tidak memiliki KYC, kita juga bisa menginstal aplikasi yoti.com ya. Nah, kemudian menginstal Docker Desktop. Docker Desktop seharusnya sangat mudah dipasang. Jangan mengubah pengaturan default apapun selama penginstalan di Windows. Oke, lanjut.
apa dampak Node pada perangkat saya? Apakah ini akan menguras CPU dan baterai saya? Jika Anda tidak menyalakan bagian Node atau super Node, maka dampaknya adalah minimal. Jadi CPU, memori, atau lalu lintas jaringan harus dikonsumsi sangat sedikit sehingga dapat diakses oleh semua orang. Kemudian mengaktifkan fungsionalitas Node atau super Node akan menggunakan CPU, memori, hardware, dan sumber daya jaringan. Nah, selama testnet, kami akan mengumpulkan data untuk lebih jelas menentukan dampak dari menjalankan Node pada perangkat tertentu. Jadi, sebenarnya Node ini adalah perangkat lunak hanya untuk relawan. Untuk saat ini, kita tidak perlu menginstalnya, karena tidak akan mendapatkan pi tambahan atau sesuatu yang istimewa dengan menginstal Node di desktop, di PC atau laptop kita ya. Karena Node adalah peran keempat dari ekosistem Pi. Jadi berjalannya di komputer ya, bukan di ponsel. Ini mirip-mirip dengan blockchain lainnya. Pi Nodes akan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi pada buku besar terdistribusi. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu KYC. KYC. Bukan KWC ya, KYC. Nah, undangan untuk KYC sendiri ini ada pop-up pesan di layar beranda ketika kita masuk atau membuka akun Pi kita ya. Nah, untuk proses KYC ini maksudnya tidak ada satupun yang akan tertinggal. Semua pionir itu pada akhirnya nanti juga akan mendapatkan undangan untuk proses KYC ini ya. Apa itu KYC? Nah, KYC itu kepanjangannya adalah Know Your Customer. Itu semacam pemeriksaan ID yang diluncurkan secara bertahap. Istilahnya itu verifikasi ya. Bisa lewat KTP maupun paspor kita. Nah, kita juga bisa memberikan atau melakukan proses KYC melalui pihak ketiga, melalui YOTI ya, seperti SIM, KTP, dan paspor. Ini bertujuan untuk menghindari kecurangan oleh penambang yang membuat atau menggunakan akun lebih dari satu. Jadi kalau kita download YOTI dan menyimpan data di sana tanpa undangan KYC dari core team, itu adalah sia-sia. Nah, jadi walaupun kita udah download nih YOTI-nya, lalu kita masukin data kita, tapi kita nggak ada dapat undangan dari core team sendiri atau dari Pi-nya sendiri. Nah, jadi sama juga bohong, artinya sia-sia. Jadi nggak perlu. Jadi, kalau ada undangan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita bisa nanti langsung melakukan proses KYC-nya. Nah, kalau kita nggak dapat undangan gimana? Ya nggak masalah juga. Nanti kita tunggu aja karena semuanya akan dapat KYC massal nantinya. Kemudian setelah KYC itu kita lanjut ke YOTI. Nah, YOTI adalah aplikasi independen yang memverifikasi ID kita. Info yang ada disimpan di ponsel telah dienkripsi. Nah, bahkan YOTI sendiri itu nggak bisa melihat informasi kita. Kemudian Pi Network juga menggunakan file yang dilindungi untuk mendapat pengakuan bahwa itu adalah kita sendiri ya. Dan kita juga membenarkannya. Karena Pi Network juga tidak memiliki info kita dan tidak tertarik dengan hal-hal tersebut. Nah, Pi Network membayar untuk setiap KYC atau pemeriksaan identitas. Dan YOTI sekarang adalah aplikasi pihak ketiga yang digunakan oleh Pi Network untuk sementara ya. Jadi untuk sementara aja sob. Mungkin juga untuk masa depan karena informasi mengenai hal tersebut hanya diketahui oleh core team. Nah, jika kita memiliki kendala dengan pihak YOTI, nah kita harus menyelesaikannya ke pihak YOTI-nya sendiri karena pihak dari Pi itu tidak bertanggung jawab dengan YOTI-nya sendiri. Jadi intinya di sini jangan menginstal YOTI jika tidak dapat undangan KYC. Buat apa coba? Nah,
kita nggak diundang nih, terus kita upload data kita ke Yoti, ya percuma karena kita nggak diundang ya. Jadi sia-sia saja, jadi nggak perlu. Nah, jadi ini kemarin ini kalau yang KEC itu ada 200 ribu orang mungkin ya. Kayaknya lebih tuh 200 orang. Oke sob, demikianlah dulu pembelajaran atau pemahamannya mengenai P-Network dan segala fungsi dan dari aplikasinya di dalamnya. Dan kita juga harus tahu istilah-istilahnya, apa itu mining, apa itu KYC, apa itu Pioneer. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga. Nanti kita lanjut lagi membahas tentang situs web resmi, kemudian cara update nama, Brainstorm, Infomanet, Favor IQ, kemudian withdraw atau penarikan. Nah, masih banyak pelajaran-pelajaran lagi yang belum saya bahas. Nanti kita akan lanjutkan di sesi ketiga. Untuk sekarang saya cukupkan segini dulu sob. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa nanti nonton yang sesi ketiganya agar kita lebih paham ya. Karena kita di sini juga sama-sama belajar, sama-sama share. Jadi kita nanti ke depannya agar lebih mudah dan lebih memahami. Oke sob, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoha.